Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Heltinisan dari kelas Tekkom B, Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas terkait rangkaian encoder dan decoder. Adapun 3 hal yang akan kita capai hari ini, insya Allah sebagaimana yang tampil pada layar. Mungkin kita akan langsung mempraktekkan ya menggunakan aplikasi Logism untuk ujian yang pertama, yakni membuat rangkaian encoder desimal ke biner dengan dengan desimal angka 0 sampai 9 ke biner 4 bit atau 4 binary digit atau 4 angka bit ya. 4 angka biner. Nah, di sini kita sudah menyediakan aplikasi Logism. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian encoder ya. Sambil kita masukkan komponen yang kita butuhkan, yakni inputannya ya. Mungkin sedikit informasi, jadi rangkaian encoder itu merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengonversi bahasa yang awalnya dikenali oleh manusia, seperti tombol-tombol ini ya, seperti angka-angka desimal 0 sampai 9 itu bahasa yang dikenali oleh manusia ke bahasa yang kurang familiar oleh manusia, atau dengan kata lain bahasa mesin. Di sini kita masukkan inputnya ya. Kita akan masukkan labelnya agar mudah dikenali. Ini menunjukkan tombol 0, ini menunjukkan tombol 1. Nah, di sini saya sudah masukkan inputan ya, beserta label atau penandanya. Kemudian kita akan masukkan gerbang OR ya untuk mengonversi bilangan desimal ini menjadi bilangan biner. Di sini saya sudah mengubahnya ke arah south atau selatan ya, ke arah ke bawah. Kita pindahkan di sini, maksudnya. Kemudian kita pindahkan ini. Tapi gimana cara menghubungkan atau bagaimana penjelasannya? Jadi sebelum itu kita masukkan dulu ya outputnya. Kita arahkan ke utara agar saling berhadapan. Letakkan di sini. Ini lagi, lalu letakkan ini. Nah, di sini kita hubungkannya agar nanti bisa diketahui. Jadi ini merupakan menggunakan gerbang OR ini merupakan salah satu proses untuk mengonversi bilangan desimal ini menjadi bilangan biner. Nah, untuk mengonversi bilangan desimal 0 ke biner, dia tidak melalui gerbang OR manapun karena nilainya 0 ya. Jadi kita berikan dulu label di sini agar lebih mudah dipahami ya. Atau teks. Ini kita anggap sebagai 0. Ini ya 1. Kemudian ini ya 3. Jadi kita anggap ini bernilai 2 pangkat 0, ini bernilai 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Ini maksudnya 2 pangkat 0 artinya dia bernilai 1 untuk bilangan binarnya. Dia menunjukkan apabila dikonversi dia bernilai 1 desimal. Kemudian yang di sini apabila dikonversi ke desimal dia bernilai 2 pangkat 1 atau nilainya 2. Kemudian yang Y2 ini dia bernilai 2 pangkat 2, yang artinya pada saat diubah ke desimal dia bernilai 4, yang Y2. Begitupun yang di sini dia ya 2 pangkat 3, yang berarti nilainya adalah 8 pada saat diubah ke desimal. Nah, di sini bilangan 1 kita letakkan di sini karena nilai dari Y0 itu 1. Kemudian desimal 2 kita letakkan di sini karena nilai dari Y1 itu 2. Kemudian untuk Y3 kita hubungkan ke maksudnya untuk bilangan desimal 3 kita hubungkan ke Y0 dan Y1. Mengapa? Karena nilai dari Y0 adalah 1 ditambah dengan nilai dari Y1 adalah 2. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 untuk desimalnya. Kemudian mungkin seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, kemudian untuk desimal 7 kita hubungkan ke Y2 yang bernilai 4, Y1 yang bernilai 2, dan Y0 yang bernilai 1. Jadi jumlahnya adalah 7. Yang 8 kita hubungkan ke Y3 yang memang bernilai 8. 9 kita hubungkan ke Y3 dan Y0. Kurang lebih seperti ini untuk rangkaian encodernya ya. Kita pindahkan ke sini agar
lebih sederhana rangkaiannya pada saat disatukan nanti ya. Ini dari sini kita akan masukkan label ya agar mudah dikenali nantinya pada saat proses merangkainya. Ini menunjukkan tombol 0 tadi. Ini menunjukkan tombol 0. Ini menunjukkan tombol 1. Ini 2. Nah, di sini saya sudah masukkan labelnya ya agar mudah dikenali. Nah, ini untuk rangkaian encoder. Kita beri nama di sini rangkaian encoder, nama sirkuitnya ya. Encoder. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rangkaian encoder. Kita lanjut ke soal kedua ya. Ini kita akan membuat rangkaian decoder biner ke 7 segment. Nah, sebenarnya kita akan membuat sirkuit baru dulu ya, dengan nama decoder. Nah, sebenarnya saya sudah membuat rangkaian decoder sebelumnya menggunakan 7 segment ya, tiap-tiap segmennya seperti ini. Sebelumnya saya membuat rangkaian decoder untuk segmen A, B, C sampai G. Dan untuk membuat rangkaian tiap decodernya ini saya menggunakan Karnaugh map untuk menentukan persamaan dan agar dapat dibuat rangkaiannya. Namun pada saat saya menyatukannya di sini tidak terhubung ya, tidak terhubung untuk tombolnya dengan displaynya Jadi mungkin saya tidak menggunakan cara ini melainkan saya menggunakan cara menyatukan rangkaian decodernya secara keseluruhan terlebih dahulu, dan juga saya sudah melihat beberapa sumber di YouTube, dan juga mungkin ada salah satu punya teman saya, dia tidak menggunakan cara yang tadi, melainkan dia menyatukan rangkaian decodernya itu menggunakan dengan membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat tabel kebenarannya untuk membuat rangkaian decodernya ya, menggunakan tabel kebenaran yang terdapat pada modul di SumOf ya, LMS SumOf. Nah, di sini tampak tabel kebenaran untuk tampilan 7 segmen elemen untuk semua angka. Di sini kita membutuhkan input berupa A, B, C, dan D. Kemudian, kenapa A, B, C, dan D? Karena di sini kita lihat kan ada 4 inputnya, dan di sini juga ada 16 baris atau 16 output di sini, sehingga kita juga menggunakan 4 input. Karena memang seperti rumusnya 2 pangkat 4 ya untuk menentukan input. Nah, untuk outputnya kita gunakan 7 segmennya ini, yakni A sampai G. Kita masukkan ya. Ini A, menunjukkan 7 segmen A, dan B, C, dan G. Kemudian untuk tabel kebenarannya kita sesuaikan ya. Bagaimana yang tadi saya bilang, saya tidak jadi menggunakan rangkaian atau membuat 7 segmennya secara satu persatu, melainkan langsung menggunakan tabel kebenaran, karena sebelumnya itu tidak terjadi rangkaian saya, makanya saya membuat seperti ini. Di sini kita sesuaikan ya, untuk yang X ini kita anggap sebagai 1, dan yang kosong sini kita anggap sebagai outputan 0. 0 nilai outputnya. Sini 1 1 1 1 1 1 0, kemudian 0 1 1. Kita masukkan ya sesuai dengan output untuk 7 segmennya di sini. Dan di sini saya sudah masukkan ya untuk output A sampai G sebagaimana pada tabel kebenaran. Nah, di sini mungkin sedikit penjelasan ya. Mengapa di sini kita anggap 1 kecuali bagian G, karena di sini kan hanya bagian G yang tidak ada, berarti G-nya bernilai 0. Kemudian untuk bagian angka 1 semuanya 0 kecuali B dan C. Ini kurang lebih seperti itu ya, untuk semua angka juga seperti itu.
Di sini saya masukkan tabel kebenaran di sini semuanya ya, sampai baris ke 16 di sini, baris ke 16. Kita buat sirkuit, kita berikan nama encoder ya. Yes. Kemudian nah di sini kan sudah terdapat untuk rangkaian decodernya atau rangkaian yang mengonversi bilangan binar menjadi bilangan desimal atau bilangan dikenali oleh manusia. Di sini mungkin sudah tampak sederhana ya. Ini kita berikan label A. Mungkin sedikit kita rapikan karena ini terlihat terlalu sempit. Sedikit. Kemudian ini kita sebentar di sini. Di sini. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian sederhananya ya. Kita akan membuat sirkuit baru untuk menggabungkan rangkaian encoder dan decoder ini. Kita beri nama gabungan ya. Decoder. Dan sebagaimana pada soal nomor 3 ya. Di sini kita akan sudah mencapai tujuan hal yang pertama dan kedua. Kita akan melaksanakan lagi hal yang ketiga, ini menghubungkan rangkaian pertama dan rangkaian kedua dan ditambah lagi dengan segmen nantinya. Sini kita masukkan encoder dan encodernya di sini. Pertama-tama kita hubungkan dengan tombolnya nanti ya. Di sini kita masukkan buttonnya. Langsung kita saja copy. Langsung saja kita copy dari sini ya. Untuk tombolnya. Nah, di sini kita hubungkan tombolnya sesuai dengan rangkaian encodernya ya. Ini hubungkan tombol 0 juga, kemudian 1. Nah, di sini sudah merangkai tombol dengan rangkaian encodernya ya. Sekarang kita hubungkan rangkaian encoder ke decodernya. Ini kita ya. Nah, kemudian kita akan masukkan display 7 segmennya atau 7 segmen displaynya di sini untuk menampilkan angkanya nanti. Ya, di sini untuk menentukan letak segmen A di mana letaknya pada display ini atau 7 segmen display ini, kita akan coba salah satu ya. Di sini ya kita sesuaikan ya dengan gambar yang ada di sini. Jadi pada segmen A kita letakkan pada input yang manapun, nanti harusnya dia terletak bagian atas di sini. Ada displaynya juga di bagian sini. Kemudian untuk segmen B nanti kita hubungkan, nanti harusnya juga terletak pada bagian di sini. Kita coba hubungkan ya agar sesuai. Kita tes salah satu. Nah, di sini ternyata bukan, karena di sini harusnya segmen G. Kemudian kita tes di sini. Nah, di sini juga bukan, karena di sini seharusnya segmen F yang menyala. Kemudian kita coba di sebelahnya lagi, dan ternyata untuk segmen A terletak bagian ini, karena yang menyala juga bagian atas sebagaimana pada gambar yang merupakan aturannya ya. Nah, di sini kita akan hubungkan lagi untuk segmen B. Coba di sini. Sini untuk segmen B, kemudian untuk segmen C ini di sini ya. Ini saya melakukan percobaan, kita letakkan di sini. Nah, di sini untuk segmen C bagaimana pada gambar di sini. Kemudian untuk segmen D kita letakkan di sini. Ini juga yang nyala ya, bagian D. Kemudian untuk bagian E di sini ya.
ya di sini untuk bagian untuk segmen F. Kemudian segmen F kita letakkan di sini. Kemudian segmen G kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini ya. Di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat rangkaiannya ya untuk decoder dan encoder. Dan kita tambah dengan 7 segment display di sini. Kita akan coba simulasikan. Oke, di sini tombol 0, maka yang itu juga 0. Kita klik 1. Sepertinya masih ada kesalahan ya. Mungkin kesalahannya terdapat pada bagian aliran untuk menghubung encoder dan decoder, karena mungkin tadi kita tidak sesuaikan, kita tidak balik bagian sini, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kita akan balik dulu ya. Jadi kita secara terbalik, yang bagian D kita letakkan di sini. Mungkin di sini seharusnya A ya, karena tadi mungkin kita mungkin saya menyusunnya dengan cara yang terbalik. Jadi mungkin di sini harusnya A ya, ini harusnya B dengan B pada decoder, kemudian di sini harusnya C dan C juga pada decoder. Ini harusnya D juga pada decoder. Kita coba pastikan ya. Jadi tujuan dari kita mensimulasikannya itu adalah untuk memastikan apakah rangkaiannya sudah benar atau tidak. Nah, bagaimana cara mensimulasikannya? Yakni di saat kita klik tombol 0, nyalakan tombol 0, maka yang tampil pada display, yang tampil pada 7 segmen displaynya juga harusnya adalah 0. Begitupun pada saat kita klik tombol 1, kita coba simulasikan ya. Di saat kita klik tombol 0, maka yang tampil pada 7 segmen displaynya juga adalah 0. Kita coba tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu artinya rangkaiannya ini sudah benar ya, alhamdulillah. Dan itu artinya kita juga sudah mencapai 3 tujuan yang tadi sudah saya ungkapkan di bagian awal. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Saya Nurul Hairtunisan mengucapkan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan, dan saya juga mohon koreksi yang dapat dilampirkan pada kolom komentar. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.